firman Tuhan, dan terima kasih Mama Ketua bersama pengurus untuk kesempatan untuk berbagi firman. Mari bangkit berdiri bersama-sama dalam pergumulan kami suami istri. Firman untuk kita hari ini dari Kejadian pasal 35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 7 saya baca berikut. Kemudian Bapak Mama Saudara ayat 1 kita bergantian hingga ayat 7 kita kembali bersama-sama. Semua ketemu? Amin. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. 2, 3. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggal di situ, dan buatlah yang di situ mesbah bagi Allah yang telah menempatkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada isi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel, akan dibuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kesesakannya dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikanlah mesbah di situ dan dinamailah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri padanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya yakin bahwa kita juga sudah pernah membaca bahkan menyampaikan Yakub kembali kedua kali di Betel. Nah, ini Allah yang ngomong langsung dengan Yakub. Dia bilang, siap sudah, kemudian pergi ke Betel. Betel itu apa? Rumah Allah. Betel itu apa? Tempat Yakub berjumpa dengan Allah. Betel itu apa? Tempat bagaimana Yakub punya kesaksian hidup. Dan karena itu, bukan hanya cukup satu kali ketemu dan selesai, tapi Allah ketemu dengan dia dan omong dengan dia sekali lagi. Dia bilang begini, pergilah ke Betel. Nah, kalau betul pernah ditegur, katakan masalah gereja, suruh kembali pergi gereja. Oh Tuhan, itu suruh pergi gereja, kenapa suruh pergi gereja lain? Nah, ini kadang-kadang kita berbantah-bantah. Padahal ada maksud Tuhan, maksud besar, rencana Allah yang mau Tuhan nyatakan. Tapi kadang-kadang kita tidak mau ikuti kehendak Allah. Suruhan, pergilah. Ini kadang-kadang banyak orang ngomong pergi, gampang diomong, tapi suruh orang yang pergi, dia sendiri tidak pernah pergi. Pergi beritakan firman Tuhan, dia hanya utus orang, tapi dia sendiri pernah pergi ke sana. Suruh bilang pergilah ke Betel, tinggallah di situ. Suruh pergi tinggal di Betel. Nah, mau tinggal di Betel itu, pergi ke rumah Allah itu tidak gampang. Dan karena itu ayatnya berkata, dan buatlah di situ mesbah bagi Allah. Ini kata mesbah. Mesbah itu biasa tempat untuk mempersembahkan korban. Bicara tentang mesbah, mesbah itu bicara tentang tempat kudus Allah. Mesbah itu tempat bagaimana nabi-nabi dahulu mempersembahkan korban kepada Allah. Selain itu, mesbah juga dikatakan bahwa itu tempat perlindungan orang-orang percaya, tempat perlindungan orang-orang yang di dalam Tuhan. Ketika mereka mempersembahkan korban, mereka bisa berlindung dari kuasa Tuhan, melindungi diri dari segala macam. Dan karena itu mereka membuat persembahan, membuat mesbah itu tidak gampang. Nah, kalau buat mesbah itu ada yang dari tanah, ada yang dari tembaga, ada yang dari kayu, ada yang dari emas,
kemudian juga kurang lebih ada 7, tapi itu maksudnya masing-masing. Nanti kalau kita khotbah tentang arti masing-masing itu artinya apa, tanah artinya apa, tembaga apa. Tapi kita maju terus. Mesbah itu supaya si siapa Yakub ini dia bisa persembahkan korban kepada Allah. Sekalipun waktu itu dia sudah ketemu Tuhan di situ, tapi yang kedua kali. Jadi bertemu pertama Tuhan ngomong, ketemu kedua Tuhan mau pulihkan lagi, lebih lagi menurut kehendak Tuhan. Jadi kalau kita sudah bertobat pertama kali, mungkin dulu orang bertobat dengan berbagai macam cara, panggilan kita masing-masing. Ada yang bertobat karena kejahatan mabuk, bertobat karena melalui sakit, bertobat masalah rumah tangga, bertobat karena melalui usaha, bertobat hanya karena melalui berbagai macam keadaan hidup yang membuat dia akhirnya dia harus bertemu dengan Tuhan, bisa dari khotbah orang, melalui mimpi. Cara Tuhan terlalu banyak, tapi Tuhan ngomong dengan Yakub dia bilang begini, kembali ke Betel. Yang kedua, Mesbah. Kemudian yang berikut, bila pilih itu tempat yang waktu itu Tuhan tunjukkan diri waktu kamu lari dari kakak Esau. Kenapa dia lari dari Esau? Karena masalah. Masalah apa? Hak kesulungan. Apa hak kesulungan? Jadi hak kesulungan itu bicara tentang hak kesulungan kurang lebih ada 7 ke 8 maksud. Jadi salah 2 atau 3 saya kasih contoh seperti hak kesulungan anak pertama. Anak pertama itu artinya bahwa dia punya hak untuk menggantikan bapaknya di kemudian hari kalau bapaknya meninggal. Secara dari sisi pemerintah, maka anak laki-laki yang pertama pasti gantikan bapaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hak kesulungan itu bicara bahwa dia akan dapat ahli waris secara jasmani. Jadi kalau siapa anak laki-laki pertama, ya kita juga budaya ketimuran ini juga seperti itu. Anak laki-laki itu dia yang atur semua, dia yang dapat sertifikat, dia yang dapat tanah, dia yang dapat rumah tua. Kadang-kadang itu kebalikan. Kemudian lagi hak kesulungan itu bicara tentang kehidupan rohani. Bahwa katakan ke raja-raja yang terdahulu, kalau bapaknya meninggal, anaknya ganti jadi raja. Kemudian pemimpin rohaninya mati, kemudian ke gereja-gereja denominasi yang lain yang sampai hari ini mereka masih berpatokan pada itu. Jadi kalau bapaknya yang buka di gereja, besok-besok dia meninggal, satu anak ganti. Itu bicara tentang hak kesulungan dan masih ada lain lagi. Tapi kita lanjut dulu karena yang terpenting saya mau bicara di sini. Jadi hak yang mereka lari dari Esau itu Tuhan bilang waktu itu kamu lari dari kakakmu Esau itu hanya gara-gara hak kesulungan. Itu kenapa terjadi? Karena memang hal itu terjadi di mana Ribka dan juga Yakub mereka berdaya upaya dan akhirnya hak kesulungan harusnya Esau yang dapat, tetapi akhirnya jatuh kepada tangan Yakub. Dan karena itu bukan orang anak sulung yang dapat, tetapi anak bungsu. Nah, jadi hak kesulungan itu berpindah. Jadi seharusnya anak pertama tapi tidak dipindah ke sana. Dan karena itu terjadilah masalah. Saling kejar-mengejar satu yang lain, ya namanya harta ini juga kadang-kadang menjadi masalah sampai hari ini. Ada kakak bersaudara juga bisa baku bunuh hanya gara-gara harta, tanah sepotong sertifikat, masalah motor, masalah auto, masalah tidak tahu habis-habisnya. Karena apa? Namanya harta dunia ini membuat orang, memikat orang, membuat orang mau tidak mau dia harus kejar untuk dapat. Nah, yang saya mau bicara ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada si istri rumahnya, setelah dia dengar suara Tuhan, dia dengar Tuhan beromong, dia langsung kasih tahu dia pun keluarga, istri-istri, anak-anak, orang-orang yang lahir di dia rumah, raja kambing domba, dia kasih tahu dong semua. Dia bilang begini, ayat yang kedua, yang pertama, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Itu masalah pertama. Kalau mau pergi ke Betel, maka hal yang pertama yang harus dibersihkan, ditanggalkan, dibuat adalah bersihkan diri dari penyembahan-penyembahan berhala. Selama ini yang mengikat, membelenggu, harus tanggalkan, lepaskan, buang ikatan-ikatan itu, supaya ketika maju atau sampai ke Betel, betul-betul hidup kita layak untuk bisa mempersembahkan korban di hadapan Tuhan yang kudus. Karena Betel rumah Allah, Betel itu Tuhan hadir, dan di tempatnya yang kudus tidak boleh ada penyembah berhala masuk ke tempat itu. Dan itulah Yakub sampaikan kepada semua orang-orang yang ada di sekitar dia, baik istri, anak-anak, bahkan juga orang-orang yang lahir di dia punya rumah, termasuk gembala kambing domba, kekayaan, sampaikan seperti itu. Jauhkan dewa-dewa asing.
penyembahan berhala. Ya, dewa-dewa asing kita mungkin orang-orang pede kalau mau bilang penyembahan berhala di batu kayu, ya, saya pikir sudah makin berkurang. Tapi maksudnya apa bagi kita hari ini? Jauhkan dewa-dewa asing yang sementara ada pada kita. Dewa-dewa yang sementara mengikat membelenggu. Memang kita sudah tidak pergi menyembah batu, kita tidak ke kuburan lagi, kita tidak ke laut lagi, ke batu besar, gunung besar, supaya minta kekayaan atau minta obat supaya bisa jaga badan. Mungkin tidak seperti dan tidak ada lagi bagi kita orang-orang sudah mendapatkan panggilan khusus dalam Tuhan. Tetapi dewa-dewa asing yang seringkali datang mendakwa kita itu terlalu banyak. Hal-hal dari luar, ya kadang-kadang contoh saja HP kadang-kadang membuat kita lebih banyak main HP, tapi tidak ada waktu untuk duduk dengan Tuhan. Itu dewa asing membuat kita hilang konsentrasi dengan Tuhan, membuat kita tidak bisa menikmati hadirat Allah, tidak bisa menikmati kuasa Allah. Dikala kita duduk di rumah Allah, dikala kita duduk di hadapan Tuhan, kita tidak bisa merasakan kuasa Allah. Karena memang hal-hal asing yang masuk dalam diri kita membuat kita tidak tentram. Nah, hal-hal asing itu juga bisa juga kita sudah dalam Tuhan, tapi belum kita dilepaskan. Masih ada ikatan-ikatan dari orang tua kita yang membelenggu kita, sehingga membuat kita dikala melayani dalam Tuhan itu membuat kita kadang-kadang terikat terbelenggu. 3 minggu lalu kita lihat di media sosial yang mereka sementara bicarakan tentang vikaris yang cabuli balasan orang di alam. Banyak orang sana sini. Tapi pandangan saya berbeda. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang sebenarnya itu bersyukur. Karena apa? Kalau bagi saya, sebenarnya sebelum dia menjadi pendeta, Tuhan singkapkan itu supaya dia dibersihkan dari segala kekejian, segala dosa penyembahan berhala orang tua yang mengikat membelenggu dia. Memang sekolahnya pendeta, tetapi secara roh belum dilepaskan, belum terlepas secara rohani. Itulah sebabnya roh-roh dalam diri dia itu sementara menyatakan diri atau merongrong dia, sehingga dia punya tindakan seperti itu. Dan ketika muncul seperti itu, sebagai hamba Tuhan, kita justru bersyukur supaya dengan cara itu, kenapa Tuhan begini banyak orang? Kenapa dia mau ada anak-anak seperti ini? Ya bisa juga nenek moyangnya dulu mau supaya dia kuat secara roh, mungkin kuat untuk masalah katakan dia suangi supaya dia kuat. Ya mungkin setan suruh dia tiru dengan anak-anak yang masih perawan. Dan akhirnya sekarang pun ini anak mau melayani Tuhan, roh itu dakwa dia, roh itu datang ikuti dia, roh ria bahkan buat dia tidak tenang, harus melakukan itu. Karena apa? Ada ikatan perjanjian dengan setan, ada ikatan dengan setan. Itulah yang membuat dia di luar kesadaran iman dia melakukan itu. Tapi manusia yang lebih banyak gunakan logika, masakan dia pendeta kok seperti itu? Ya namanya pendeta juga manusia kok. Masakan dia vikaris kok dia seperti itu? Kok namanya hanya sekolah, kalau sekolah akademik semua orang bisa dapat nilai A. Bahkan bodoh juga kalau baik dengan dosen pasti dapat nilai A. Bahkan otak tidak terlalu mampu, tapi kalau sering ke dosen kasih kue tar susu, nah itu nilai juga bisa berubah. Kita lulus secara akademik itu bisa, tetapi kehidupan rohani dengan Tuhan itu tidak semua orang mencapai tingkat itu. Dan karena itu masing-masing kita bisa menilai. Ada teman-teman hamba Tuhan yang protes, pendeta sekarang sudah tidak benar lagi. Saya bilang iya, kita lihat orang lain kita bilang tidak benar, tetapi sebenarnya dari sisi rohani. Katakan ke Ratapan 5 ayat 7. Nenek moyang kamu melakukan kejahatan, anak cucu menanggung kejahatan. Jadi dia sementara menanggung itu keadaan, tapi justru setelah itu dia kalau berdiri hamba Tuhan doa lepaskan keluarga mereka, dilepaskan dari itu roh takut, mereka pasti lepas dan mereka hidup dalam kemerdekaan, kemenangan dan mereka bebas. Karena apa? Mereka bersyukur melalui anak mereka. Dulu mereka permalukan Tuhan. Melalui menyembah berhala, persembahkan segala macam, mereka bangga, tapi Tuhan dimalukan. Sekarang Tuhan izinkan supaya mereka pikul salib dengan malu, tetapi dengan cara itu mereka dilepaskan dan nama Tuhan dimuliakan. Dan akhirnya mereka bisa bebas. Dan karena itu masing-masing kita dewa asing itu masing-masing kita punya. Saya tidak mau sebut, tapi kita masing-masing punya dewa-dewa asing yang menjadi kelemahan, keterbatasan kita, yang membuat kita kadang-kadang dalam pelayanan, tetapi kadang-kadang membuat kita
di luar kontrol. Tapi kalau orang sudah dilepaskan dan Roh Kudus ada di hati dan dia tinggal dalam firman-firman dalam kita, ada kekuatan yang mampu untuk menolak. Ada kekuatan yang mampu membuat dia bertahan menghadapi itu keadaan-keadaan itu, dewa-dewa asing itu, apapun caranya dia tidak akan mampu. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus dalam hati seseorang, di pikiran seseorang, memampukan dia untuk menolak segala macam kejahatan. Dan karena itu ini bagian yang pertama, yaitu kalau mau kembali ke Betel, kalau mau berjumpa dengan Tuhan di Betel sana, pertama jauhkan dewa-dewa asing. Yang kedua, tahirkanlah dirimu. Kata tahir itu lawannya najis, haram. Dan karena itu sebelum ke Betel itu harus bersihkan diri, tahirkan diri, pulihkan diri. Nah, pulihkan diri dari apa? Apakah hamba Tuhan perlu pulih diri? Perlu. Contoh Maleakhi pasal 3 ayat 3, coba ada yang bantu baca. Ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menghadirkan perak, dan ia menghadirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, Tuhan bilang orang dari Maleakhi, dia murnikan dan tahirkan seperti perak, dan ia mentahirkan orang Lewi. Orang Lewi notabene setiap hari ada di melayani Tuhan, menyucikan mereka dari emas dan perak, supaya apa? Mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Allah. Karena setiap hari kita melayani, semua banyak orang di Kota Kupang saja, terlalu banyak orang yang melayani Tuhan, mau majelis, mau pendeta, mau hamba Tuhan di persekutuan doa, semua rame-rame melayani Tuhan dengan berbagai macam karunia yang luar biasa, talenta yang luar biasa. Kita rame-rame melayani Tuhan, tapi dalam pelayanan itu banyak orang punya motivasi. Kemudian ada yang melayani juga, ada yang melayani hanya pakai otak. Ada yang melayani supaya dia dikenal orang. Ada yang melayani hanya karena memang tugas jabatan, seperti majelis ya jabatan. Tapi kalau melayani tulus, puji Tuhan. Tapi kalau jabatan hanya sekedar supaya dihormati, dipuji. Ada yang melayani karena mencari pujian. Ada yang melayani supaya tutup diri dari segala dosa. Oh, ternyata dia hamba Tuhan, tidak mungkin dia begitu. Ini kadang-kadang melayani supaya tutup diri dari dosa. Makanya jangan heran kalau orang yang sudah hidup di luar Tuhan tetapi kadang-kadang buka PD hanya mau tutup diri. Itu karena apa? Banyak, tapi ada yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita tidak bisa nilai, tapi macam-macam motivasi. Di dalam melayani kita tidak melayani dengan iri hati. Ada yang melayani hanya karena terpaksa. Karena ada hamba Tuhan datang doa, dia sakit, lalu hamba Tuhan bilang, saya lihat ada lilin di sini, jadi harus buka PD. Dia sendiri tidak tahu lilin itu apa, buka PD itu apa, pergumulan itu apa, buka pi, jalan 3 minggu, tutup, buang, dokter bakar, buang. Karena apa? Hamba Tuhan sendiri dipaksa. Semua rame-rame bisa melayani, tapi yang murni, yang berkenan, yang menyukakan hati Allah itu tidak semua orang. Kita bisa percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak mungkin percaya kita semua melayani Tuhan. Dan karena itu hanya Tuhan dan kita yang bisa tahu kemurnian kita dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu, dari Maleakhi 3 ini, sebagai hamba Tuhan, kita dimurnikan dari hakikat itu memang pantas dan wajar. Selagi masih hidup. Apalagi kita pengkhotbah yang setiap hari banyak omong. Kita banyak doi orang pun dosa, kita banyak loti orang pun dosa, kita banyak omong sana sini. Memang ada yang kita sudah pas, puji Tuhan kita kuat. Tidak boleh merokok, puji Tuhan susah merokok. Tapi kalau kita orang bilang, tidak boleh tersinggung, kalau kita masih tersinggung, Tuhan yang pulang dia akan siapkan orang untuk didik kita. Itu kan tersinggung. Jadi kalau kita bilang jangan mabok, apapun sudah lepas mabok, puji Tuhan. Tapi kalau orang bilang marah, sebentar lagi nanti Tuhan izinkan orang supaya apakah apa marah atau tidak. Jadi kita diuji dengan berbagai macam cara, dengan cara-cara seperti itu. Pemurnian seperti perak, pemurnian seperti emas, itu berbeda-beda. Ada yang bilang, kok kenapa dia melayani tapi tantangan begitu banyak? Iya, emas murni dengan perak, perunggu itu beda. Tapi semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi pemurnian
pemurnian itu jalan Tuhan selalu berbeda. Jadi kalau memang orang dimurnikan, jangan kita lihat dari negatif. Padahal orang dimurnikan dia naik tingkat lagi, level iman, level pelayanan. Kita yang tinggal di bawah, kok boleh stres tengah mati. Karena apa? Kadang-kadang kita lebih lihat orang di bawah, tapi Tuhan ada angkat dia lebih tinggi. Itu yang membuat kau kadang-kadang tidak nyaman. Hari Senin kawan-kawan saya di Sinode di sana. Lapono jalan pelayanan, jalan terus sana sih. Jadi dong ngomong supaya kalau bisa tahu saya dia melayani dulu. Melayani jalan terus. Hidup ini bukan masalah pelayan KPI. Tetapi ya, mereka dakwah dia bilang KPI tidak pernah kasih tahu ke Tonto. Kita sama-sama kau jalan sendiri. Saya bilang ini pelayanan ini Tuhan percaya. Panggilan pribadi bukan orang kasih surat di PD Sinode lalu saya sorong diri. Itu ya, kalau orang kasih surat di PD Sinode lalu saya diam-diam saya lari itu yang namanya saya mau tonjolkan diri pribadi. Saya minta maaf, saya belum bisa jadi sekuler, saya sudah melayani. Dan melayani itu karena memang panggilan Tuhan, jadi bukan karena jabatan lalu Tuhan kasih kotor pelayanan. Kalau melayani karena jabatan, selesai jabatan tidak ada pelayanan lagi. Atau sebelum ada jabatan tidak ada pelayanan dan hanya ada jabatan ada pelayanan. Tapi kalau namanya kita dapat panggilan pribadi, hanya karena kita punya kesetiaan di pagi hari orang belum bangun kita subangun kotong suomong dengan Tuhan menyanyi memuji Tuhan kotong baca firman orang tidur kotong duduk baca Alkitab. Tuhan lihat itu Tuhan tidak perlu omong dengan orang tahu diri kau untuk melayani. Tuhan yang pakai hati orang untuk tarik kotong untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi bukan karena jabatan orang suara kita sana sini, tapi karena panggilan pribadi itu beda. Jadi akhirnya saya harus kasih tahu seperti itu supaya teman-teman tahu, teman-teman jangan iri hati. Karena memang iri hati itu karena memang masih hidup jauh. Memang jabatannya, umurnya katakan luar biasa, tapi ada yang bilang saya pendeta senior. Mau senior, kau mau apa? Kau bukan urusan itu. Melayani Tuhan bukan masalah pendeta senior. Urusan hati dengan Tuhan, punya penyerahan diri atau tidak. Kalau senior tapi mulut macam ke tai ayam, betul lagi. Hal yang tidak perlu omong-omong, pada hal yang sebenarnya tidak ada masalah bikin omong masalah. Akhirnya saya sendiri yang diam-diam tenang-tenang dong kembali bakalai sendiri. Dong bakalai saya duduk dan lihat-lihat. Karena apa? Memang saya tidak seperti bosong yang bikin ya bakalai kembali. Jadi hari bakalai kembali sendiri sini saya bilang sudah kalau bisa kosong berdamai kok. Kalau saya mau berdamai saya ada masalah apa? Kalau mau saya ada masalah, saya tidak ada masalah, saya minta maaf. Apalagi kalau bilang ada masalah, lebih minta maaf lagi. Tapi orang yang datang solong tangan, langsung tarik tangan ke kena stroke. Saya solong tangan langsung tarik tangan ke kena stroke. Ini orang ini kena stroke buat apa nih? Tidak mau pegang tangan ini. Tapi mau khotbah mau segala macam melayani. Melayani modern itu silakan. Kau bertanding semua bisa melayani. Tapi belum tentu pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena itu Tuhan bilang apa? Tahirkan diri. Tahirkan itu artinya bersihkan kotor pun diri, pulihkan kembali kotor pun diri. Yang hubungan kita satu dengan orang lain tidak baik, kita harus bangun kembali supaya menjadi kuat. Itu namanya pulih. Hubungan kita dengan Tuhan yang menjadi retak karena dosa, oleh karena berbagai macam keadaan, kita bangun kembali. Itu namanya pulih. Itu yang namanya tahir kembali. Nah kalau kita mau tahir, berarti kita harus mau diri kita. Berilah dirimu supaya didamaikan. Dengan diri sendiri saya tidak bisa. Amsal apa yang bilang ini? Orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Kalau pahlawan itu dia memang sabar, dia menang atas musuh. Tapi kalau orang yang sabar dia menang, dia bukan menang lawan musuh, tapi menang lawan diri sendiri. Makanya Amsal Salomo bilang orang yang sabar itu terlalu hebat. Karena apa? Pahlawan dia bisa kalahkan musuh. Israel bisa dengan Palestina, Israel menang. Kemudian Amerika dan Irak, Amerika menang. Tapi sekarang kembali kepada diri sendiri. Adakah punya kesabaran? Taklukkan diri, kalahkan diri. Itu yang namanya orang yang melebihi pahlawan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan. Omong tahir diri, bersihkan diri. Karena apa ke dalam 2 Korintus 7 kok harus kita cemar secara jasmani dan rohani. Dan karena itu kita harus tahirkan, bersihkan kotor punya diri. Kalau tahir secara
jasmani kalau katakan dulu perjanjian lama, ya karena memang mereka makan sesuatu yang najis dan karena itu mereka harus mentahirkan diri. Kemudian juga karena bilangan 21 mereka dekat orang mati, maka mereka harus tahirkan diri. Tapi saya tanda kutip kita orang mati ini karena tidak semua orang. Karena ini jadi beban masalah di mana-mana orang dakwah persekutuan doa. Kalau ada orang yang dapat panggilan khusus dan kalau tidak mau makan di rumah orang di rumah duka, tidak dekat orang mati, ya kita hargai karena dia punya panggilan khusus seperti itu, ya kita hargai. Jangan kita olok habis-habisan, hina habis-habisan, fitnah habis-habisan, dia punya panggilan seperti itu. Tetapi kalau ada orang ada yang bilang, "Oh, pendeta tidak bisa," ya memang Tuhan tentukan mereka untuk itu. Kalau pendeta tidak bisa, siapa yang dikubur orang mati? Dan karena itu, kalau memang orang sudah punya dapat panggilan seperti itu, mari kita hargai mereka. Karena mereka tidak bisa mendekat seperti itu. Karena ada yang punya karunia-karunia khusus. Kalau dekat seperti itu, mereka langsung terkontaminasi, bisa kerasukan, bisa gila, bisa cengkraman roh. Karena memang mereka sudah, roh mereka sudah tidak seperti itu. Bilang 21 bilang, kecuali dia pun bapak kandung, mama kandung, saudara kandung, tapi saudara yang belum nikah. Tapi kalau sudah nikah, dia harus pentahiran. Artinya dia harus dibersihkan. Jadi pentahiran ini seperti itu, artinya didoakan, doa puasa dan doakan dia. Ya seperti saya, kalau bapak meninggal saya dikata, tapi saya minta sama Tuhan, tahirkan saya. Kalau tidak, khotbah setengah mati. Nah kalau budaya, katakan ke di Rote, rumah istri saya di Dengka. Orang Dengka kalau pentahiran itu katakan budaya, mereka pentahirkan istilah malabingga. Malabingga itu kan panggil toko dengan marunga, kupu-kupu, apa itu. Nah itu baru kasih bersih, kasih tahir. Tapi waktu itu Tuhan, proses istri saya gila dan Tuhan bilang begini, harus stop itu barang. Kalau mau Tuhan pakai stop itu barang, makin dia gila-gila ulang-ulang itu. Karena berhadapan ini salah. Kalau kita belajar di teologi, ada kita ingat dan tidak tahu. Nah ini Roh Kudus omong langsung ini. Hari ini kita tahu ini, besok baru lagi. Dan kita tidak tahu itu, dan semakin hari kita semakin tidak tahu Tuhan didik, Tuhan ajar. Semakin akhirnya lama-lama kan semakin kita mengerti. Nah karena itu Tuhan larang istri tidak boleh ikut-ikut dia acara-acara yang malabingga segala macam itu. Stop itu. Akhirnya dia tidak mau itu. Orang marah semua, kutuk, sumpah, serapa. Dasar anak tidak tahu diri, anak tidak tahu malu. Kotor kas besar masih tidak hargai ini adat. Tapi memang dia buruk seperti akhirnya lama-lama orang keluarga mengerti. Waktu gila saya panggil mereka dan lihat dari sini dan mengerti. Oh ternyata kita pun anak pun panggilan begitu. Kalau tidak berawal-awal, kita ini kena hantam terus. Karena apa? Orang tidak mengerti, orang akan dakwah kita habis-habisan. Tapi orang punya panggilan khusus seperti ini. Saya pernah tidak tahu bahwa dia, saya pun kakak ipar punya mama meninggal. Kami dua pergi lihat. Lewat ini mayat, keluar, langsung mau kembali ke Lasiana di motor. Sampai di TDM, dia bilang, "Bapak pegang saya." Saya pegang tidak apa. Jadi semua ke mayat, dingin sekali ke mayat, dan dia tidak ada kekuatan apa-apa. Sampai di jembatan Liliwa, saya bilang, "Ini betul mayat, ini kemana?" Jadi saya pegang motor satu tangan, saya pegang begini, saya agak tiru sedikit supaya dia bisa ini. Dia tidak seperti mayat ini. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya singgah dan hamba Tuhan langsung doa di situ itu malam. Roh Kudus tatar saya habis-habisan, lu minta ampun, lu makan itu makanan orang mati. Kemudian lagi, siapa suruh pergi dekat orang mati? Saya bilang, "Saya tidak dekat orang mati, dari panggilan di istri kamu tidak boleh dekat orang mati." Kemudian dia saya tanya, "Kenapa? Mungkin begitu. Kenapa rasa ini waktu saya di orang mati itu, saya roh ini Tuhan perlihatkan itu orang-orang yang dulu gitu. Yang tukang suami bilang Tuhan kasih tahu ini ada tukang suami ini pakai obat ini. Jadi saya roh ini najis terlalu, kotor terlalu. Kemudian dia kasih tahu lagi, terus itu orang mati itu kenapa tidak dekat? Di situ tuh maya roh ini sudah tidak ada, jadi setan semua penuh. Begitu membuat saya roh ini kami ke tabrakan dengan rohnya itu membuat saya tidak nyaman. Saya bilang, "Oh ini kita belajar teologi kita tidak dapat model begini. Hanya orang dipimpin roh yang mengerti itu." Tapi akhirnya didoakan dan saat itu langsung sadar seperti omong kosong. Dia langsung sadar, dia baik kembali, kami jalan terus sampai ke rumah. Artinya itu bahwa tahirkan diri dari secara roh. Secara jasmani juga ada, secara jasmani seperti dari makan minum, tapi secara roh kita kalau dengan setan tidak bisa menyatu. Contohnya banyak contoh. Orang tidak suka dengan kita. Kalau kita roh kita menyatu dengan Tuhan, kita merasakan. Orang menolak kita, orang tidak suka, kita tahu, kita rasa.
kalau memang kita punya roh menyatu dengan Tuhan. Karena Mazmur 14 ayat 25 ya, orang yang bergaul kali dengan Tuhan itu Tuhan memberitakan hal-hal yang dalam yang tidak dipahami. 14 terbalik, 25-14. Jadi artinya kalau kita roh kita betul-betul menyatu, dia sensitif dengan segala hal. Kalau hal yang tidak benar, hal yang tidak baik, dia langsung sensitif. Sensitif secara positif, bukan sensitif secara rohani, secara positif, negatif. Jadi itu yang membuat orang harus pentahirkan diri. Jadi kalau kita hamba Tuhan ini, saya tidak tahu apa maksud buat kita. Mari kita tahirkan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sendiri, mungkin Bapak Mama, mari kita tahirkan diri kita supaya kita kembali ke better. Kita kembali melayani Tuhan supaya Tuhan pun hati itu lebih senang. Kemudian berikut, selain tahir apa dia bilang? Dan tukarlah pakaianmu. Tukar pakaian. Jadi saya bawa kita ke gambaran ini Imam besar Yosua, bukan Yosua yang ini, tapi Imam besar Yosua Zakaria pasal 3 ayat 3-4-5. Coba baca. Zakaria pasal 3 ayat 5. 3-4-5. Ya, kita 3 sampai 5. Sampai 3 atau di depan yang sudah pernah baca. Ada ya. Ya, sama-sama baca 2-3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, dia memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua yang berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan itu berdiri di situ. Baik, masih tetap di situ. Adapun Yosua, tetap saya mampu ini. Jadi Yosua ini sebagai imam besar, bukan Yosua yang di kita. Tuhan ketika dia berhadapan dengan malaikat, Tuhan bilang begini, tanggalkan pakaian yang kotor. Pakaian kotor itu bicara lambang tentang dosa. Itulah sebabnya dia bilang, setelah kamu tanggalkan pakaian dari diri kamu, maka aku telah menjauhkan kesalahanmu. Tuhan artinya bahwa aku telah mengampuni dosamu, aku telah melepaskan dosamu, mengampuni, menyucikan dosamu. Artinya tanggalkan, buka, lepas, buang hidup lama, badan lama, sikap lama yang tidak memuliakan Allah, supaya ketika kamu buang dosamu diampuni dan kamu disucikan. Karena itu pakaian-pakaian lama kita, masing-masing kita yang tahu, pakaian tersinggung, pakaian sombong, pakaian sakit hati, pakaian tukang emosi, pakaian dendam, pakaian balas dendam, pakaian cemburu, pakaian marah sampai pagi sampai malam, pakaian bagi. Ini semua macam pakaian ini terlalu banyak. Karena apa? Tidak pengertian kita terhadap kebenaran itu membuat iman kita menjadi kerdil. Dan itulah sebabnya gampang kita iri hati dengan orang lain, dakwa orang lain, fitnah orang lain, hina orang lain, olok orang lain. Itu karena apa? Diri kita masih menggunakan pakaian-pakaian lama, tapi kita paksa melayani Tuhan dan bersyukur kalau seperti imam besar Yosua, Tuhan juga izinkan supaya dia dibersihkan, dia ditegur. Hari ini juga kita ditegur, saya juga ditegur. Bilang apa? Bersihkan dirimu dari segala pakaian-pakaian kotor yang sedang kita pakai, pakaian-pakaian lama kita. Masing-masing punya pakaian lama yang tidak memuliakan Tuhan. Mari kita bersihkan. Karena apa? Ketika pakaian-pakaian lama itu dibersihkan, Tuhan bilang apa? Firman Allah bilang apa? Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Pakaian pesta itu artinya pakaian yang bersih. Pakaian pesta itu dalam Wahyu 19 ayat 8 dia bilang pakaian lenan halus, pakaian lambang tentang perbuatan-perbuatan orang yang benar. Jadi mari kita lepaskan yang lama, baru Tuhan kasih pakaian yang baru. Tapi kalau kita masih pakai pakaian yang lama, maka kemana-mana kita akan bawa hal yang lama. Salah satu teman-teman hari Senin kami rapat, mereka
Di sini ada dakwah saya masalah bulan bahasa dan budaya. Yang waktu saya muat di Facebook, dia bilang, orang ini tahu dia dapat pengajaran sesat dari mana? Ada dia tamat dari kampus mana kok dia mengajar pengajaran sesat? Dia di bidat ini. Dia bilang saya bidat. Dalam saya tenang-tenang, langsung dia bilang bidat, langsung teman-teman yang sambat. Kau yang bidat, kau teologi dari mana? Kau mantan pendeta tapi otakmu tetap. Oh, biar pedomba Quran saya diam saja. Karena memang bukan sesuai firman pergumulan kami pagi ini, Tuhan bilang, kamu diam saja, nanti Tuhan yang tembak. Jadi maksud Tuhan tembak itu bersedia, Tuhan tembak itu pakai orang untuk tembak kembali mereka. Jadi mereka tidak senang dengan yang namanya saya bulan bahasa dan budaya. Selesai dakwah habis saya hina kampus, hina saya segala macam. Sina bilang iya memang ini bulan bahasa dan budaya ini kita belum tetapkan, ini masih pro dan kontra, jadi tidak masalah. Akhirnya malu sendiri. Tadi ini suara keras-keras untuk memperkenalkan menghina, tahu-tahu dari sinode sendiri bilang tidak masalah karena masih pro dan kontra. Jadi belum ada ketetapan pasti tentang ini bulan bahasa dan budaya. Ini karena memang mau melenjangi orang, karena hidup masih lama, baju yang lama, kemana-mana dia akan bawa itu, dia akan pakai. Dia bilang teologi harus bikin begini-begini. Saya mau teologi apa? Kita kembali kepada Alkitab, back to Bible. Alkitab itu yang hidup. Kalau yang sekarang doktrin itu, sekolah dari siapa juga? Doktrin tentang kekudusan saja, kalau bisa kamu tidak lakukan. Hanya omong banyak jadi tidak benar. Pertobatan saja mana kamu lakukan? Padahal Calvin omong tentang pertobatan. Mana ada pendeta omong pertobatan? Justru omong pertobatan dari sini. Kau bilang kau tahu doktrin dari mana? Saya kita tidak omong doktrin, kita omong firman Allah. Jadi akhirnya sendiri malu. Karena selesai itu hanya minta kok berdamai. Karena dakwaan saya tidak ada yang kuat untuk dijadikan masalah. Jadi itulah namanya manusia. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan, menghina, tetapi Tuhan tetap bela. Namanya kebenaran, kita tidak perlu bela diri, Tuhan yang akan pakai orang untuk bela kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita KPI ini dia Roh Kudus pakai kita luar biasa. Seperti Mama Lina Tim dari Bulan dari Sabu, Pak Mulyani dari Sabu, Pak Brun dari Sabu, Hamba Tuhan Bapak Yuliana dari Lahrain. Kita dipakai Tuhan bukan karena kita digaji, bukan karena kita dapat uang dari mana kok komisi penginjilan dari gereja kok kita pergi KPI. Ini panggilan hati, pelayanan murni supaya nama Tuhan dimuliakan. Minggu lalu saya baru pulang dari Halal, baru pergi lagi kembali ke Pantai Barat. Saya ini telepon pertama saya habis, saya nanti saya lihat jadwal dulu. Memang betul ada jadwal kuliah, tapi saya justru pribadi saya berat. Baru datang lagi kembali, baru apalagi bantar lagi naik perahu, saya hati berat di perahu. Bukan berat di perahu saja, tapi berat di perahu. Karena kalau lihat bulukum begitu saya bawa otak ini hanya mau cari ini apa pelampung. Takut. Kalau ini takutnya di situ. Kalau soal pelayanan mau di mana, mau kapan saya silakan. Hanya saya pikir kita 6 jam lagi ini. Kalau wahai para nusa 6 jam saya bawa otak ini agak pusing. Tapi saya bergumul dengan istri, Tuhan bilang tidak, ini Tuhan bilang nanti kamu ke sana, kamu ketemu Tuhan karena ada hal yang kamu sampaikan di sana. Hanya pergi Tuhan. Saya menangis Tuhan, saya minta ampun sampai sana. Betul Tuhan pertemukan dengan ada 6 suku. Mereka mau doa pelepasan, kemudian mau didamaikan karena mereka sumpah kutuk waktu perang dengan Muslim tahun 2017. Hanya mereka makan kembali dan kutuk, dan karena itu mereka minta supaya doa. Ada 2 malam khotbah KPI, tapi karena saya sudah tidak dapat itu pesawat jadwal ke sana, akhirnya saya 1 malam baru saya ke sana damaikan doa pendamaian, doa pelepasan, dan saya bersuka cita, terima kasih Tuhan, ini maksud Tuhan. Kalau tidak terus terang saya ini alasan berat, ini namanya kata merah ini kadang-kadang, dia pun jauh lagi, baru keadaan seperti itu, tapi dompo air mata Tuhan, kami minta ampun, kami sudah sumpah dan makan tanah. Mereka makan tanah karena sumpah, karena kalau siapa yang injak itu tempat mati. Itu sumur yang mereka rebut itu. Jadi ini memang itu persis ke dulu dong di kejadian, dan dong bakalai masalah ini sumur, bakalai masalah ladang, sekarang ini persis di alur ini dong, kalau persis seperti di Israel. Ayah saya bilang dia cabut kembali perkataan karena kita ini 20 tahun, 30 tahun sudah meninggal. Tapi anak cucu dan besar-besar baku kawin,
Dia tidak tahu dan piijak dan mati kata bilang Tuhan lihat kata. Padahal sumpah orang tua ini makan tanah ini. Kemudian sumpah perang. Kalau ada yang dijamak perang, ada yang jamak perang. Tapi akhirnya mencatat kembali dan mau damai, hidup dalam kebenaran. Apapun yang terjadi mereka mau terima, tidak mau balas dendam lagi. Artinya satu penghargaan, penghormatan, terima kasih Tuhan. Berarti itu maksud Tuhan yang terbesar. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Tukarlah pakaianmu. Nah, seperti saya kasih contoh berikut seperti ini. Yohanes 21 ayat 7 tentang Petrus. Waktu dia lihat Yesus, dia tahu bahwa itu Yesus. Yohanes 21 ayat 7. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kenapa Petrus tidak berpakaian? Ya namanya dia sudah kembali hidup lama, dia pakai pakaian nelayan tidak mungkin pakai jas, tidak mungkin pakai pakaian lengkap. Mungkin paling pakai celana yukan atau tidak pakai baju juga. Itu pakaian nelayan. Tapi ketika dia tahu bahwa itu Yesus sudah bangkit dan menyatakan diri, dia tanggalkan pakaian nelayan, pakaian yang lama. Dia pakai dia pun pakaian hamba Tuhan. Artinya perbuatan yang baru, kehidupan yang baru. Dia lompat, dia kejar, dia ingin dapatkan Yesus. Itu membuktikan bahwa kalau orang yang mau berani lepaskan kehidupan yang lama, maka yang baru Tuhan akan berikan. Amin. Amin. Tapi maukah kita mau melepas hidup yang lama atau tidak? Karena itu menjadi pertanyaan untuk kita masing-masing. Karena itu, bagian yang ketiga, bagian ketiga, tukarlah pakaianmu. Hari mari kita tukar pakaian kita masing-masing. Sebentar kita berdoa, Tuhan berikan pakaian lama ini Tuhan. Kasihani saya, ampuni saya, bersihkan saya supaya saya layak di kaki Tuhan. Kemudian nanti marilah kita bersiap. Setelah dia sampaikan ini 3 hal, baru dia bilang mari kita siap dan pergi ke Betel. Pertama, jauhkan berhala asing. Yang kedua, tahirkan diri. Yang ketiga, tukar pakaian. Baru dia ajak mereka, mari kita pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jadi dia kembali ke sana bikin mesbah. Dan kita lihat di sini ayat yang ke-5. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Maksudnya begini, setelah mereka melakukan 3 hal itu, mereka dalam perjalanan berangkat, kuasa Allah turun menaungi mereka yang berangkat, bahkan bangsa-bangsa sekeliling, sehingga bangsa itu tidak bangkit dan melawan mereka atau menghadang mereka atau memerangi mereka dalam perjalanan. Karena apa? Ada kedahsyatan perlindungan, kemuliaan Allah menyertai mereka ke Betel sana. Karena apa? Mereka sudah melakukan kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menjadi pembela buat kita. Amin. Karena itu, mari kita bersihkan kita pun diri. Mari kembali ke Betel. Di sana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada kesaksian-kesaksian yang ada, kita bisa bangun kembali kesaksian. Kita bisa menjadi saksi untuk orang lain melalui kesaksian hidup kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertemanan. Tuhan bawa kembali Yakub untuk kembali di sana bangun mesbah dan jadi saksi. Dari mana kita dipanggil dari pertobatan kita? Hasilkan buah sesuai pertobatan kita. Dipanggil dengan tukang tersinggung, pemabuk. Mari kita saksikan kembali. Di sini pembunuh. Mari kita saksikan kembali dengan Tuhan. Supaya banyak orang bertobat dan diselamatkan. Amin. Kami minggu lalu ada KPI di satu tempat. Memang dalam khotbah KPI mungkin Bapak Mama juga punya pengalaman. Saya juga punya pengalaman. Khotbah orang tantang, khotbah orang olok itu aja. Tapi yang saya alami ya majelis, paling tinggi majelis olok atau jemaat anak muda, kalau tentang mabuk dan olok itu biasa. Ini kami ini yang omong ini malah pendeta. Jadi Pak Rihi khotbah, saya dulu tukang selingkuh, sekarang
Di mana-mana pendeta tuh saya tahu ada selingkuh, ada minum mabuk, ada yang hidup tidak betul, Bapak tua khotbah kesaksian tentang dia pribadi, kemudian ngomong tentang kesaksian pendeta, termasuk vikaris yang saya tahu begini. Mama pendeta tersinggung. Ya dia tersinggung. Saya tidak tahu dia tersinggung karena saya menghadap ke sana, bukan dulu di majelis, tempat majelis, saya tidak lihat. Nah di sebelah sini kan singeran dulu berhadapan ke pendeta. Jadi singer satu WA saya Papono, pendeta sudah tersinggung. Saya bilang sunat apa? Jangan vonis orang tersinggung. Mungkin dia ke WC di kamar mandi itu. Dan sampai Papono dia ada ambil Alkitab begini baru dia angkat begini baru dia peri mata begini peri. Dan sudah tahu saya pikir negatif itu biasa. Kaget tuh 5 menit kemudian dia panggil ini di pembagian UPPPD, panggil dia di belakang. Saya dengar dong ada bariu di sini, kita santai hanya dengar suara tapi kita tidak tahu suara maksudnya apa. Dan ada baklai di sana, tidak tahu. Kemudian ini bagian UPPPD kembali lagi dulu dekat saya, dia duduk di sini. Dan saya tidak mau tanya. Kemudian 10 menit kemudian mama pendeta mungkin sudah tidak tahan, tak. Ini bunyi sana mampu yang ambil Alkitab ini dia datang di PM begini. Dia datang di depan mimbar ini, Bapak saya ini orang yang paling berdosa, Bapak yang paling suci, kalau bisa Bapak berhenti khotbah sudah. Ini pendeta ya, nyeri. Saya juga kaget. Saya mau ambil video juga terus saya ke tangan sekarang. Saya tidak sangka. Saya pikir mungkin mau lari pikir kasih tahu bilang mic terlalu besar atau mungkin kasih tahu kau bilang ini Bapak pelan-pelan kau supaya suara jelas. Itu pikiran saya. Ternyata bukan seperti itu. Bapak turun, Bapak stop sudah ini Bapak tadi paling berdosa ya. Saya orang tua ini tersinggung karena memang dia di situ atau mungkin karena mana saya tidak bisa tahu. Dia kembali hari bilang ke mana? Jemaat. Saya khotbah atau berhenti sudah. Jemaat saya bisa omong apa-apa lah. Mungkin orang Sumarang. So jengkel, bukan jengkel Pak Rihinya tapi jengkel Mama tua ini. Ayah sekarang, kan mana? Saya tanya yang kedua. Tadi saya khotbah itu tidak sebut nama. Hanya orang pendeta majelis. Jadi saya lanjut atau saya stop. Jemaat bilang lanjut. Lanjut itu bab Tuhan itu tambah parah. Akhirnya dia lanjut khotbah keluar di luar, tidak mau dengar firman. Kemudian selesai. Dari mana ada begitu, aman saja. Namanya Pak Allah firman, saya tersinggung, puji Tuhan. Siapa mengusik hamba antara Quran, dia akan berharap dengan Tuhan. Kita orang pede saja, kita khotbah dan orang tutup Alkitab, itu Tuhan bilang Amsal 13 dia akan berharap. Ya? Tanggung akibat. Bapak tak usah ini, aman saja. Ya namanya Bapak dulu mungkin pelayanan begini, dulu juga Bapak begini, sekarang mulai kita harus terima itu, aman saja. Terus kemana pendeta di mana? Dia di mana? Ada di luar sebiar, kita ibadah. Kalau dia mau apa dan apa di situ, kita ibadah. Jadi selesai, lihat pari, pegang tangan. Nonton. Saya bilang ini dia hukuman ini nanti berat. Tuhan hukum dia ini berat. Kemudian selesai itu, kami mau makan di pastor. Kami semua tim susah enak, kita mau pergi makan di pastor. Tapi teman-teman bilang begini. Itu UPP bilang begini. Sudah itu dia hanya datang numpang. Saya ini rumah jemaat, rumah kita semua. Mari kita pergi makan. Dia macam-macam iman kita kasih keluar dia. Kita sudah tahu Al-Quran kami. Ayo kita pergi makan sudah. Pijo. Dulu dia bilang sebelum kita doa makan yang pendeta. Sebelum kita doa makan saya minta maaf. Saya baru pernah dengar khotbah model begini. Entah jemaat dong, teman-teman dong merasakan hal yang sama seperti saya atau saya sendiri. Satu orang pun menjawab, kami mau datang makan, kami tidak mau omong itu barang lagi. Siapa suruh lari keluar dari sekarang, kami mau datang makan. Saya bilang, kita berdoa sudah kok, kita mau makan, mau jalan, ini sudah, kami mau pulang ini. Saya tidak peduli, saya suka kasar ini, saya berdosa begitu sudah. Saya bangun kasar ini, doa paman mau pulang, cepat sudah, saya ini jalan jauh. Jadi dia sudah peduli, doa, makan, jalan, tidak perlu. Dari kemarin malam saya khotbah, dia sudah masuk lagi. Dia tidak ikut. Nah, saya pikir dia tidak ikut, nanti kami pergi makan, dia tidak ada. Ternyata pergi makan dia ada di pastor. Jadi untuk tadi dia
KPI ini tidak ikut. Sekarang dia soalan. Jadi pas ini dia berdoa, ayo Papa Mama habis KPI kau pun sudah Mama. Nah mari saya berdoa ke sepotong pemahaman. Berdoa sudah dia doa. Dia doa bilang Tuhan, saya berdoa Pak Ri yang tadi ini malam tidak ikut dalam kami bersama-sama KPI. Saya dalam hati kau tidak ikut KPI. Lu doa sekali yang tidak ikut KPI. Sebenarnya apa? Coba lu doa kasih. Pak Ri karena tidak ikut KPI kamu juga ikut. Nah berarti Pak Ri yang tersing kamu yang pada waktu ada pihak Pak Ri di Sulamu kamu yang tidak ikut KPI. Lu doa kasih dia lagi. Jadi saya tadi pas mau datang ada WA dari gereja jemaat ada bilang Papa dong evaluasi tadi jadi majelis dong ini pertama dong ada marah pendeta habis-habisan karena dia bikin malu tamu datang dia bikin malu di depan umum hamba pendeta lagi model seperti ini dong marah dia bilang dong salah Papono dia salah siapa yang gara-gara Papono minta khotbah di sini, tapi minta tambah orang lain. Saya tidak minta, itu permintaan dari UPP sana. Saya bari malam pertama, saya malam kedua itu minta pribadi, bukan minta di saya baru saya minta bab tua. Tidak, itu minta pribadi. Nah yang kedua itu gara-gara Pak Pono itu. Kalau suruh khotbah 2 malam, nah bikin 2 malam. Saya tidak tahu kalau Pak Pono mencari pengkhotbah dari saya bilang, mampu aku mata buta, itu paling bisa-bisa ada tempel di gereja itu. Itu dia mata taruh di mana ke orang khotbah. Kenapa dia salah pengkhotbah? Suruh dia kau bertobat. Jadi Pak Pono yang salah kau bawa orang nah, model ini khotbah sendiri kenapa kau bisa bawa orang? Saya mari kau doa aku dia bertobat. Mana pendeta mana kau ada dalam firman itu dalam Tuhan itu dia butuh pelepasan dari roh merah dong ada ikan dia berat itu tolong doa kasih dia. Jadi kadang-kadang kita tentang seperti kan apa? Mana masih hidup pakai pakaian lama. Jabatan itu kan jabatan pelayanan sudah dapat gaji dan uang. Tapi kalau belum hidup dalam kebenaran tetap kita akan bertentangan. Yang terakhir sudah. Ayat ke-6 lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia didirikanlah mezbah di situ. Dan dinamanya tempat itu El Betel karena Allah telah menyatakan diri kepadanya. Nah, setiap mezbah yang dibangun itu satu ada cerita atau ada kesaksian. Baru dirikan mezbah. Seperti Abraham berjalan ke satu tempat dia dirikan mezbah karena ada cerita, ada kesaksian, baru didirikan. Hari ini kita punya PD masing-masing. Saya punya PD namanya Shalom. Karena panggilan istri sakit gila, hidup kacau balau, keluarga maksudnya keluarga penolakan. Akhirnya disitulah Tuhan kasih PD namanya PD Shalom. Artinya kemana-mana bawa damai sejahtera. Pak Yoel Yala punya Immanuel karena apa? Punya kesaksian. Di sini Mama Lina punya tentang Elohim, punya kesaksian. Kemudian Bapak Opariada punya kesaksian. Bapak Brodi Penabur punya kesaksian. Masing-masing panggilan, masing-masing mezbah itu ada kesaksian. Baru justru dari kesaksian itu maka diletakkanlah mezbah. Tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Dan karena itu, kalau kita sudah punya mezbah, waktu saya baca, saya renungkan ini firman, saya bilang Tuhan, apakah ada orang yang nanti sebentar hadir ini, mungkin dia mau buka PD kok, makanya sebelum buka PD Tuhan suruh dia kok bersihkan diri. Itu pertama. Dan sampai yang hari ini, sampai ada yang sebentar ada rancang-rancang mau buka PD. Itu pertama. Yang kedua saya pikir-pikir, atau mungkin ada LPD-nya sudah jalan. Tapi Tuhan butuh pemulihan yang kedua. Itu yang waktu saya punya perlindungan itu kesimpulan dalam perlindungan. Kemudian mungkin yang ketiga mezbah itu mungkin sudah ada atau mezbah itu sudah ada tetapi sudah makin suram. Maka Tuhan mau hidupkan kembali. Dengan cara apa? Doa pelepasan mungkin supaya mezbah itu menjadi kuat. Doa pelepasan supaya roh-roh asing yang selalu membelenggu. Kemudian pakaian-pakaian lama yang semamikat membelenggu dilepaskan supaya Tuhan itu hadir, kuasanya itu menjadi nyata, supaya ada kesaksian melalui mezbah yang mau diletakkan atau sudah diletakkan tapi boleh hidup kembali. Di mana kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.